Selesai pertunjukan, mereka sering ketemuan diam-diam, berdansa berdua, jalan-jalan, beli seblak, makan kucing, dan itu bikin cinta mereka makin dalam. Hai Meloversku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kembali lagi bersama aku Maya Nadia. Di video kali ini seperti biasa aku bakalan reaction. Nah, yang bakal aku reaction kali ini dari channelnya Flatty Boy. Nah, jadi isi channelnya itu menceritakan asal usul hero-hero di Mobile Legends guys. Yang pecinta Mobile Legends pasti harus banget nonton video-videonya. Entah itu beneran ceritanya ataupun cuma karangan, tapi menurut aku itu keren banget guys, seru. Karena aku udah pernah nonton 1 atau 2 kali videonya dan emang keren guys. Nah, yang bakal aku reaction kali ini hero kecintaan aku guys. Kalian tahu aku siapa? Yap, tuh. Ini asal usul hero Cecilion. Karena sepenasaran itu sama hero Cecilion itu guys. Jadi langsung aja, sebelum kita lanjut video, jangan lupa buat subscribe dulu video aku dan like video ini. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, asal usul hero Cecilion. Dahulu kala di Kabupaten Barangland, di sekitaran Abyss Crack, hiduplah ras iblis bernama Blood Demon. Ya, kalau kalian udah pernah lihat asal-usulnya si Mbak Elis, pasti tahu lah. Ya, ras Blood Demon ini dulunya itu keluarga kerajaan Antalus yang diasuh sama si Mbak Elis buat nyembah Lord Abyss. Dan karena pengkhianatan mereka terhadap Lord of Light, mereka ini dikutuk jadi monster iblis yang namanya itu ras Blood Demon. Nah, selama jadi pengikut Abyss, ras Blood Demon ini selalu disiksa dan disuruh buat kerja paksa sama si Thomas. S2, S3, S4, S5, babu, pokoknya gue hyper no bacot. Lo beliin gue sebat, pakai duit lo. Ya, di Abyss mereka hidup dengan kesengsaraan. Alis pantas mengasut anak lon. Nah, karena udah gak kuat sama siksaan dari si Thomas, akhirnya pada suatu ketika beberapa iblis Blood Demon ini minggat dari Barrenlands buat nyari kebebasan. Terus mereka ini diam-diam hidup di antara para manusia dan berusaha buat hidup normal. Tapi kenyataannya pas mereka ini ketahuan sama para manusia kalau mereka ini ras Blood Demon, para manusia ini itu nggak mau nerima mereka jadi bagian dari mereka. Kamu tidak manusia, kamu Blood Demon, kamu bohong. Anjay, aku bohong. Muntun yang bohong. Ya, dan ternyata para Abyss ini juga ngeburu mereka, soalnya mereka kabur dari Abyss. Akhirnya satu persatu ras Blood Demon ini kebantai, dan akhirnya cuma tersisa satu iblis Blood Demon yang masih bertahan hidup. Ya, si Cecil. Ya, buat nyembunyiin identitas sebenarnya. Si Cecil ini tinggal di Castle Berlin dan nyamar jadi aktor opera di sana. Ya, dia berusaha nyembunyiin hal-hal sama sifatnya yang berhubungan sama Blood Demon, biar dia itu nggak ketahuan. Ya, tiap dia tampil di opera, si Cecil ini selalu tampil dengan hebat. Terus dia itu juga dapat sorakan sama pujian dari ribuan orang. Tapi di tiap malamnya setelah pertunjukan opera, dia itu selalu ngabisin waktu malamnya sendirian. Sad boy. Ya, dia ngindarin hubungan langsung sama manusia, soalnya dia takut ketahuan kalau dia itu ras Blood Demon. Dan hari-hari si Cecil jadi sad boy ini berlanjut sampai suatu ketika di suatu pertunjukan operanya yang hebat, yang lihat Carmilla di bangku penonton. Mereka saling menatap. Videonya Carmilla. Sama. Iya sih. 2 hours later. Combo sama si Carmilla guys. Dan akhirnya dua jiwa ini saling jatuh cinta. Terus pas selesai pertunjukan, Kawai, wangi, pengen ku nikahin terus. Tapi aku kan seorang Blood Demon. Ya, dia sadar kalau dia itu ras Blood Demon dan sebisa mungkin dia itu ngejauh dari manusia dan nggak berhubungan sama mereka. Tapi karena rasa cintanya si Cecil ini udah dalam. Pomat coba lah. Akhirnya dia nyoba ngikutin kata hatinya. Akhirnya di hari selanjutnya, di tiap pertunjukannya, si Cecil ini selalu bakal nyanyiin lagu buat si Carmilla. Bila mana cintaku lenyap. Terus pas selesai pertunjukan, mereka sering ketemuan diam-diam, berdansa berdua, jalan-jalan, beli seblak, makan kucing, dan itu bikin cinta mereka makin dalam. Nah, perlahan bokapnya si Carmilla ini tahu kalau anaknya ini deket sama si Cecil. Ya, di mata bokapnya itu hanyalah sekotak susu, tapi di mata orang ini adalah kenablok. Ya, di mata bokapnya Carmilla ini, si Cecil ini cuma seorang aktor opera rendahan. Kamu ini kok udah gak sama lagi gituan? Cari lagi yang dulu atau yang PNS kayak. Ya, bokapnya si Carmilla ini nggak ngerti hubungan mereka, soalnya si Cecil ini nggak punya jabatan atau kekuasaan. Tapi karena cinta mereka ini udah dalam banget, mereka ini sulit dipisahin. Wes kolet kok senang. Akhirnya Akhirnya bokapnya Carmilla ini misahin mereka berdua dengan paksa. Si Carmilla ini dikurung di rumahnya. Terus tempat-tempatnya si Cecil ini ditutup paksa dan si Cecil ini diusir. Terus dia jadi sad boy lagi. Lalu pada suatu ketika si Cecil ini dengar berita kalau si Carmilla ini dijodohin bokapnya sama laki-laki lain. Loh,
Iki hoa kan? Ini Ya, hoa si Cecil kan? ini pengen banget buat ngelawan dan ngebawa lari si Makin Carmilla. sad boy, Tapi guys. dia sadar kalau dia ngelakuin hal itu, dia nggak bakal bisa ngasih kebahagiaan ke si Carmilla. Karena kalau misal si Cecil ini ngajak Carmilla buat kabur, mereka berdua bakal jadi buronan kerajaan. Akhirnya pas dia sadar kalau dia udah skakmat, dia pun mutusin buat nyerah. Lalu di waktu sebelum akan dikasih Carmilla, si Cecil ini ninggalin sekutu bunga mawar dan Cecil. sepucuk surat di jendela rumahnya Carmilla. Cecil. Terus dia pergi. Kenapa aku cuma diam saja? Laki macam apa aku ini? Aku sayang banget sama dia. Aku sayang banget sama dia. Api guys. Ya Allah demi ayang. Akhirnya di malam harinya dia balik buat nemuin si Carmilla. Tapi pas dia udah sampai, dia ngeliat si Carmilla ini udah jadi mayat. Ya, si Carmilla ini bundir, soalnya dia ngerasa kalau dia lebih baik mati daripada nggak hidup bareng si Cecil. Terus rasa sakit dan sayang penyesalan banget. tumbuh dalam diri si Cecil. Dan akhirnya si Cecil ini ngeluarin sayapnya yang udah lama dia sembunyiin dan terbang ke bawah jasadnya si Carmilla ke tempat yang sepi. Yeah, boy. Lalu dengan kekuatan dari ras Blood Demon, dia ngidupin lagi si Carmilla pakai darahnya. Oh, jadi wujud Carmilla Cecil, dari mobil Carmilla, Cecil, Carmilla, Cecil, Carmilla. SpongeBob. Ya, si Ya, Carmilla ini hidup SpongeBob lagi. akhirnya. Tapi ya, karena darah dia udah kecampur sama darahnya si Cecil, akhirnya si Carmilla ini hidup sebagai ras Blood Demon. Tapi ya, si Carmilla ini bomat, pokoknya bisa sama Cecil mah Iya, los. Dan akhirnya Cinta, setelah itu, guys. keberadaan si Carmilla sama si Cecil ini hilang dari Castle Berlin. Keberadaan mereka berdua ini jadi sebuah legenda yang menyebar di Castle Berlin. Legenda Bucin Land of Dawn. Tamat. Wah, ganteng sama cantik ya Allah. Nah, ini asal usul Carmilla. Di Castle Berlin, hiduplah keluarga bangsawan bernama House Ensak yang dipimpin sama Earl Ensak. Nah, si Earl Ensak ini punya anak cewek namanya Carmilla. Nah, karena House Ensak ini itu salah satu keluarga bangsawan yang terkenal di Castle Berlin. Ditambah lagi karena kecantikannya si Carmilla ini yang gak ada Yes, obat. nggak penasaran Itu bikin si gitu. Carmilla ini jadi cewek paling populer di Castle Berlin. Banyak peminatnya, followersnya banyak, centang harus biru. juta. Ngeri. Ada Atau Instagram. kapalnya centang biru. Ya tapi karena dia itu keturunan bangsawan, bokapnya ini cuma mau si Carmilla ini nikah sama orang yang punya Ya, jabatan atau kekuasaan. Ya nanti kamu cari suami yang PNS ya. Ya sebenarnya udah banyak banget cowok bangsawan yang nyoba buat PDKT ke si Carmilla. Ya wakenyel koyo Andre Sembako. Antrinya. Oh, Tapi ya baik nggak ada banget. satupun yang bisa bikin si Carmilla ini jatuh hati. Maaf ya, kamu terlalu baik buat aku. Ya mau anak bangsawan, kesatria, PNS, fuckboy semuanya kena tolak. Ya si Carmilla ini cuma pengen dapat pasangan yang benar-benar cinta sejatinya dia. Anjay. Lalu pada suatu ketika dia pergi ke sebuah pertunjukan opera yang ada di Castle Berlin. Dan di sana seketika pandangan si Carmilla ini tertuju ke seorang aktor opera itu. Ya si Reza Rardian, Kudu Blok, si Cecilion. Cecilion. Si Cecil lah gampang. Nah, si Cecil ini tuh aktor opera tergigih di Castle Berlin. Di matanya si Carmilla, si Cecil ini adalah cowok yang tampan, elegan dan berbakat. Seketika si Carmilla ini jatuh cinta ke si Cecil. Dan akhirnya sejak saat itu si Carmilla ini selalu datang ke pertunjukan operanya si Cecil. Dia diam-diam menikmati pertunjukannya si Cecil. Lalu akhirnya di sebuah pertunjukan yang hebat, akhirnya mata mereka saling bertemu. Mereka saling menatap satu sama lain. Cinta pandangan Kamu season pertama, blog. guys. Ya, hati dan jiwa mereka mulai terikat. Mereka ngerasain cinta satu sama lain. Dan itulah awal mula hubungan mereka. Dan di hari-hari selanjutnya itu jadi hari yang paling bahagia buat si Carmilla. Jadi tiap malam si Cecil ini selalu ngundang si Carmilla ke operanya. Semangat manggung ditonton Ayang. Anjay. Terus si Cecil ini selalu nyanyiin lagu buat si Carmilla pas manggung. sama lu semua. Salah lagu blog. Terus pas selesai pertunjukan, mereka diam-diam ngedate di belakang panggung. Dansa bareng, cerita-cerita, mapas jadi dua bucin beban di tengket. Terus di pagi harinya, si Cecil ini selalu ninggalin bunga mawar di jendela kamar Carmilla. Wis banget pokoknya. Wis banget. Lalu pada suatu ketika, pas mereka lagi ngedate, Cecil, aku ngeliat kesendirian pedih di matamu. Kamu gak tertekan gitu, cerita dong. Ya, si Carmilla nih ngeliat rasa sakit dan kepedihan dalam kehidupan si Cecil. Soalnya wajahnya si Cecil ini selalu pucat. Ya, Terus dia itu emang kayak lagi itu nyembunyiin vampir emang sesuatu. pucat, guys. Aku gak apa-apa kok yang santuy, gak usah dipikirin lah. Ya, ngeliat sifatnya si Cecil yang aneh ini, si Carmilla ini punya firasat kalau si Cecil ini punya hubungan sama ras Blood Demon yang legendaris. Oh, tahu Rasa ya, dibenci sama tapi- umat manusia. Ya, tapi itu gak ngurangin rasa cintanya ke si Cecil karena mereka saling tulus mencintai. Si Carmilla ini percaya kalau dia bakal selalu jadi miliknya si Cecil dan ngabisin sisa hidupnya bersama selamanya. Tamat. Burung blok. Ya, tapi lama-kelamaan hubungan mereka ini mulai diketahui guys, sama aduh, udah bapaknya teman-teman Carmilla. aja. Dan pokoknya Carmilla ini nggak ngerestui hubungan mereka. Kamu nanyai suami yang bener toh, yang PNS apa yang pakai seragam gitu.
Kok malah Pokoknya ini? orang Jawa Ya, tuh bokapnya ya. Carmila ini nggak setuju kalau Carmila ini nikah sama si Cecil. Soalnya di mata bokapnya si Carmila, si Cecil ini cuma sekedar aktor opera rendahan dan gak punya jabatan apa-apa. Tapi ya karena cinta mereka ini udah dalam, mereka itu sulit banget dipisahin. Yang bikin bokapnya si Carmila ini makin emosi. Akhirnya bokapnya si Carmila ini dengan paksa misahin mereka. Bokapnya ini ngurung si Carmila ini di rumahnya. Terus bokapnya si Carmila ini juga ngirim beberapa anak buahnya buat ngegerebek dan nutup paksa tempat opera di Castle Berlin dan usir si Cecil. Dan sejak saat itu si Carmila sama si Cecil ini nggak pernah ketemu lagi. Lalu pada suatu ketika ancaman Edis ini mulai muncul di lingkungan Castle Berlin. Akhirnya buat bertahan status sosial keluarga Hosensak, bokapnya Carmila ini bikin keputusan. Si Carmila ini dijodohin paksa sama Baron Tawil, seorang jenderal imperial. Tujuannya ya buat ngejalin hubungan antara keluarga Hosensak sama militer imperial. Nah, ini calon suamimu ya. Cerita dong. Gendut. Pasti bapak-bapak. Yo, trailernya anjing kok ngene. Ya tapi si Carmila ini tetap berusaha merjuangin cintanya ke si Cecil. Cuma ya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa selain pasrah. Dan di pagi hari sebelum makan dikasih Carmila sama Baron, tiba-tiba si Carmila ini nemuin sekuntum bunga dan sepucuk surat di jendela kamarnya. Terus pas dibaca, Ayang, maaf, mungkin memang kita tidak ditakdirkan bersama. Gak apa-apa kok, kalau itu yang terbaik buat kamu. Semoga kamu bahagia. Ayang Ayang Cici. Cecil. Yang pada surat tulisan dari si Cecil ini bikin si Carmila ini hilang harapan. Soalnya nggak mungkin dia bahagia kalau nggak sama si Cecil. Akhirnya setelah pantesan si itu Carmila ini alasan bundir jadi dengan bunuh ngiris diri, pergelangan guys. tangannya. Mending mati daripada nggak nikah sama si Cecil. Pasrah Aku cinta banget. mati sama kamu Cecil. YOLO! Keren habis. Ternyata emang gitu ya asal usulnya guys. Keren. Come back to me, my love. Berubah jadi Carmila. Ih, cantik ya. Ya tiba-tiba dia terbangun dan udah sama si Cecil. Ya si Cecil ini bawa lari mayat si Carmila. Terus dia nge-revive si Carmila dengan darahnya yang merupakan darah ras Blood Demon. Yang bikin si Carmila ini akhirnya juga jadi ras Blood Demon. Tangannya jadi dingin banget dan Iya, wajahnya putih pucat mirip kayak si banget. Cecil. Ya tapi si Carmila ini bodo amat. Mau jadi manusia, mau jadi iblis, setan, kodok, alang-alang. Selama dia bisa bersama Cecil mah los. Cinta Dan buta, akhirnya guys, dua jiwa ya. kesepian ini bisa bersatu lagi. Jadi dua bucin di Mobile Legends dan hidup bersama bahagia selamanya. Tamat. Oke guys, jadi itu dia videonya Pretty Boy yang versi Cecilion dan Carmila guys. Ternyata emang begitu asal usul dari Mobile Legends-nya. Tapi sama si akun ini, si Pretty Boy ini diceritakan versi lucunya guys. Semua keren banget, aduh. Keren si animasinya juga keren habis. Nah, kalau kalian suka sama videonya, kalian jangan lupa buat subscribe dan support terus Pretty Boy karena beneran seru banget, lucu dan pokoknya keren guys. Kalian jangan lupa buat subscribe-nya, link di bawah ini. Dan kalau kalian suka sama video reaction aku, kalian jangan lupa buat like, comment, and share ke sosial media. Jangan lupa buat subscribe juga ya guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.